aman. Iya, kita klik yang ini, gambar ini, custom marker. Nah, kalau sudah loading, dan nanti Bapak Ibu ketika anak-anak men-scan itu pastikan juga internetnya oke. Kalau tidak oke ya nanti akan loading lama. Nah, klik browse. Saya punya 3 kuota, saya itu punya 6 kuota tapi udah saya pakai 3. Kemudian klik LKPD-nya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, sudah muncul deh. Kemudian kita upload. Nah, LKPD akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa nyoba. Jadi LKPD-nya itu akan muncul, akan hidup. Nah, akan muncul seperti ini di atas LKPD-nya ketika LKPD itu di-scan. Jangan lupa klik save. Udah selesai. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang ya? Ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya itu muncul di sini, bukan hanya di LKPD-nya aja. Iya, Pak Alil Himam SMKS Islam Kalidodo Blitar. Ya, segampang itu udah bisa digunakan. Nah, saya ulangi lagi video saya, Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang bingung jadinya seperti apa, Bu Vina, jadinya seperti ini. Bapak Ibu bisa sama, kalau di sini videonya kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa di Instagram saya ya, @lavinaku. Nah, saya ulangi lagi. Wah, kalau ini kartu pertanyaannya itu, saya bikin kartu pertanyaan 3 dimensi. Sebenarnya sama sih itunya, apanya. Jadi saya juga bikin dari apa ya? Nih, jadi pertanyaannya itu tentang planet-planet, muncul tuh planetnya. Saya ini tentang komet. Kometnya muncul Bapak Ibu. Nih, ini saya tentang planet bumi. Ya muncul. Jadi bukan hanya teori ini bumi gitu, enggak. Tuh lihat, Bapak Ibu bisa bisa oke ya, nggak nge-lag ya videonya ya. Nah itu bagian-bagian lambung, bagian-bagian lambung gitu. Ini sih kok nggak bisa membesarkan ya. Nah ini yang sudah saya bikin Bapak Ibu. Nah nih planet-planetnya itu nyata. 3 dimensi dan juga ada pertanyaannya, jadi bisa bikin penasaran murid-murid. Selain itu, muncul 3 dimensi ini bisa membantu murid melihat benda-benda yang belum pernah mereka lihat secara nyata, secara real. Contohnya planet-planet seperti ini, atau bagian dari organ tubuh manusia, atau benda-benda yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu cara ini, kemudian saya ingin ini bisa Bapak Ibu bisa bikin kartu pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu yang pengen apa ininya juga boleh nih, Bapak Ibu bisa bikin sendiri di Canva ya. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Kemudian ini yang saya suka, yang paling saya bikin suka itu kayak board game. Mana kalau ada ya? Coba saya search. Bapak Ibu di @lavinaku tadi ada yang tanya Instagramnya, silakan follow saya Bapak Ibu. Ya, ini yang board game. Nah, ini jadi ular tangganya itu berbasis augmented reality. Tuh. Jadi dadunya pun saya juga yang saya pakai juga dadu 3 dimensi. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin ininya.
Nah, anak-anak tinggal ngeklik-ngeklik pertanyaannya itu otak. Siapa sih yang pernah lihat otak manusia? Enggak kan? Nah, di sini anak-anak bisa lihat otak manusia, kemudian lambung manusia, kemudian ini ginjal, ya kan di bagian-bagian ginjal. Ini anak SMA pun SMP. Nah, ini untuk yang olahraga tadi ada yang tanya untuk tari saya belum pernah mencari, mungkin Ibu bisa mengeksplor ya. Nah, ini anak-anak itu men-scan gitu, itu dia itu kayak, "Ah, jadi ini lambung kami, Bu." "Iya, lambung kamu seperti itu," gitu. Begitu. Dan udah selesai sesimpel itu Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu sudah tuh. Kalau Bapak Ibu mungkin ke depannya kok kesulitan tentang bagaimana cara menggunakan assembler Edu, Bapak Ibu bisa kontak saya, mungkin tanya ke Ibu, "Ini gimana caranya?" Itu boleh. Seperti itu. Mungkin itu dari saya untuk Kak moderator, Kak Anissa. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Vina atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Materi yang disampaikan oleh Ibu Vina pada malam hari ini sangat keren sekali dan menarik sekali sepertinya dari respon Bapak Ibu Guru pada malam hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vina atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya izin melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baik Bapak Ibu pribadi di seluruh Nusantara, tiba saatnya kita di sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya, mulai raise hand terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Untuk sesi tanya jawab akan dibagi menjadi termin dengan satu termin 3 penanya. Kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada Ibu Hana Desi. Halo, selamat malam Ibu Hana. Halo, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Vina. Kebetulan saya juga sudah DM sih waktu itu ke Ibu Vina itu. Terus saya dibagiin apa gitu, book apa gitu. Kebetulan saya tahu IG-nya Ibu Vina juga. Makasih loh Ibu. Soalnya lewat FYP, Bu. Oh ya, thank you. Ini, Bu, sebelumnya saya mohon izin mau bertanya ini, Bu. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jujur ini merupakan topik yang menarik bagi saya, khususnya saya juga tenaga pengajar. Karena sebenarnya assembler edu sendiri itu bagi saya itu asing, apalagi bagi anak-anak gitu ya Bu ya. Tapi menurut saya kalau saya lihat dari cara praktisnya itu pembelajaran bahasa rakitan seperti itu, rakitan komputer. Nggak tahu kalau Ibu Vina itu setuju apa tidak. Nah, saya ada pertanyaan, Bu. Halo? Ya. Masih terdengar suara saya, Bu? Nah, ini dalam bahasa assembler edu sendiri itu, saya pikir memang tadi sudah saya sampaikan, anak-anak itu memang saya rasa belum terlalu familiar tentang itu, Bu. Dan penggunaan assembler edu sendiri, saya pikir memang memiliki nilai dalam membentuk pemahaman mendalam tentang cara kerja komputer atau hardware ya Bu ya. Tanpa pendekatan tanpa pendekatan guru yang signifikan ke siswa dan alat bantunya pun itu saya rasa kadang tidak semua sekolah itu modern Bu. Ada sekolah-sekolah yang tertinggal itu kan alat bantu untuk komputer saja mungkin saya rasa belum punya seperti itu. Jadi pembelajaran bisa menjadi tidak efektif, otomatis juga menurunkan minat belajar siswa. Dan ini juga terbukti sih Bu, saya rasa tadi itu penggunaan assembler edu juga berpengaruh besar pada Microsoft atau browser yang lama. Kalau Microsoft atau browser yang terupdate atau yang baru itu bisa terbuka. Tetapi kalau Microsoft atau browsernya itu pakainya yang lama, mungkin Windows berapa gitu, itu nggak bisa loading terus seperti itu. Nah, saya juga pernah membaca Bu, pendapatnya Prause di tahun 2014. Seperti itu. Kalau nggak salah beliau mengatakan belajar assembly itu terasa seperti hafalan dan cepat dilupakan akhirnya.
Nah, mungkin ada problem solving nih dari Ibu untuk masalah yang sudah saya sampaikan itu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Hana atas pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Vina, mungkin pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu, apa langsung mau dijawab dari Ibu Vina? Saya langsung jawab boleh ya, Kak ya? Oke, baik Ibu. Mungkin saya persilakan Ibu Vina untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Hana. Terima kasih. Bu Hana, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa dan itu emang realita ya, karena sebelumnya Ibu harus tahu dulu kondisi SD saya itu muridnya itu cuma 64 satu sekolah. Jadi benar-benar begitu pelosok gitu, Bu. Tapi saya juga mencoba untuk apa ya, mereka juga harus tahu hal-hal sekarang yang terjadi lagi itu apa sih, jangan sampai udah anak pelosok mereka nggak tahu apa-apa gitu. Jadi sampai anak saya itu bisa men-scan barcode, sampai anak-anak itu tahu barcode, itu emang butuh proses. Oke. Kayak tadi saya jawab dulu dari awal, emang guru, jangankan murid Bu, belum familiar dengan Assembler Edu, gurunya itu saya yakin seluruh Indonesia itu hanya sekian persen yang tahu Assembler Edu mungkin, atau Bapak Ibu yang di sini baru tahu apa sih Assembler Edu gitu kan. Mungkin hanya sekian persen gitu. Makanya kenapa saya sampai bikin konten berkali-kali, karena emang Assembler Edu ketika guru bisa menggunakan itu di pembelajaran, efeknya bakal luar biasa. Dengan catatan gurunya itu melek IT dan mau 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 untuk ribet. Mau sebenarnya sih bukan ribet ya, tapi mungkin untuk yang guru males itu ribet lah. Kenapa sih harus bikin seperti itu gitu, harusnya aku bisa main HP di sekolah gitu kan, tapi harus bikin Assembler Edu yang harus milih ini, milih itu, ngebesarin, ngecilin, ngatasin, ngebawahin, itu sulit. Nah, pertama itu mau dari sekesulitan hardware, software apapun itu, pertama itu apa Bu? Gurunya. Gurunya mau nggak sih gitu. Assembler Edu dengan kecanggihan ini gurunya itu mau belajar dulu nggak sih gitu. Saya rasa dan saya yakin di satu sekolah itu pasti ada satu laptop ataupun satu komputer yang dia itu iCore 3 lah atau iCore 5. Kebetulan saya pakai yang iCore 5 dan udah oke lah. Dan saya rasa setiap sekolah pasti punya satu laptop yang sekiranya itu oke. Bapak Ibu bisa menggunakan itu dulu gitu. Setelah itu Bapak Ibu coba-coba dulu nih explore. Saya pun dulu Bu, saya itu pernah jadi narasumber di mana assemblernya itu masih yang belum pro, dan orang-orang assembler Edu itu belum belum apa ya, belum berhubungan dengan saya, tapi saya udah tahu assembler Edu sekeren itu gitu. Sampai akhirnya saya bisa bekerja sama dengan assembler Edu. Jadi silahkan Bu Hana dan semua Bapak Ibu di sini jangan mager lah, malas sesekali nggak apa-apa lah. Tapi saya rasa dari gurunya dulu tuh mau apa enggak. Bukan hanya Assembler Edu ya, mungkin ada Twinkle, ada website-website keren yang lainnya yang mungkin kita dan saya pun mungkin ada yang belum tahu. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih kesulitan laptopnya ataupun komputernya bisa pakai yang di sekolah yang oke dulu yang mana, bagi baru menggunakan website dari Assembler Edu. Nah, nanti pembelajarannya nggak efektif Bu, karena emang butuh step-step gitu untuk menggunakan Assembler Edu, karena emang yang mau kita peroleh kan sekeren itu, otomatis kita usahanya juga akan lebih apa ya, lebih banyak gitu. Dan memang Bu, jadi anak saya itu karena anak desa polos-polos ya, mereka itu step by step belajarnya. Saya pernah ngasih yang langsung ular tangga langsung yang banyak gitu, mereka tuh belum mudeng gitu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti sebelum menggunakan Assembler Edu ini mereka dikenalkan dengan barcode dulu. Jadi ada step-stepnya barcode. Mereka bisa nggak nge-scan barcode? Barcode itu apa sih, Bu? Fungsinya buat apa sih, Bu? Itu Bapak Ibu bisa mengenalkan barcode itu dulu. Setelah anak-anak sekiranya itu bisa terampil barcode, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Assembler Edu. Dan saya membantu anak-anak itu nge-scan barcode itu pun lama. Kadang kalau HP, mohon maaf, yang agak keluaran lama itu juga nggak support Bapak Ibu. Kalau HP-HP yang HP-nya anak-anak yang ya udah keluaran lama itu nggak support. Jadi HP-HP yang mungkin agak baru itu baru support gitu. Itu emang butuh step-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mengenalkan bagaimana cara men-scan barcode-nya dulu. Nah, setelah anak-anak itu udah bisa scan barcode, barulah nanti Bapak Ibu menggunakan LKPD yang hidup, LKPD 3 dimensi, atau Bapak Ibu bisa bikin kartu pertanyaan dengan menggunakan
AR atau augmented reality itu. Mungkin seperti itu ya Bu Hana, karena emang Assembler Edu itu bukan hanya muridnya, gurunya pun masih, saya yakin sebagian besar itu masih asing dengan Assembler Edu. Makanya dari ya mengikuti webinar-webinar seperti ini itu menambah ilmu, apalagi gratis, ya ampun. Bapak Ibu kalau webinar berbayar ini mahal sekali gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Hana, semoga bisa menjawab. Kalau mungkin belum puas dengan jawaban saya, mungkin bisa diutarakan lagi pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Vina atas tanggapannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Barangkali Bapak Ibu Guru mau bertanya, boleh banget untuk raise hand terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Atau barangkali Bapak Ibu Guru malu-malu untuk bertanya, boleh saja pertanyaannya ditulis di kolom chat Zoom. Baik, Ibu Vina, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom. Mungkin saya akan bacakan satu persatu terlebih dahulu. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Agus Budianto. Terima kasih Bapak Agus atas pertanyaannya. Izin membacakan pertanyaan dari Bapak Agus. Saya dengar Assembler Edu bisa bikin pelajaran jadi lebih seru dan interaktif. Tapi saya agak bingung bagaimana cara mudahnya memulainya. Terutama buat yang belum terlalu paham teknologi. Kira-kira ada tips nggak sih supaya guru pemula bisa langsung pakai? Mungkin itu pertanyaan dari Bapak Agus, bisa untuk langsung ditanggapi dari Ibu Vina. Waktu dan layar saya persilahkan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selamat malam Pak Agus. Ya, sebenarnya ini mirip-mirip ya pertanyaannya dengan Bu Hana tadi. Bagaimana cara memulai? Sebenarnya gampang sih dengan kemauan. Sebenarnya Pak Agus ataupun Bapak Ibu guru yang lain itu pengen nggak sih gitu. Saya itu mau bagi pengalaman. Assembler ini kalau Bapak Ibu baru sekali lihat, ini tuh akan terasa, ih ribet banget, ih susah banget gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah 2 kali bikin, 3 kali bikin, percayalah itu tuh mudah gitu. Seperti tadi saya kan intinya kan cuman import gambar, import 3 dimensinya apa, terus dikasih tulisan. Simpel itu sebenarnya. Nah, Pak Agus, saya berharap energi saya nyampe di Bapak ya, energi semangat saya nyampe di Bapak. Besok pagi saya tantang Bapak untuk membuka Assembler Edu sesudah mengajar murid mungkin. Saya menantang Pak Agus dan Bapak Ibu yang lain untuk membuka Assembler Edu menggunakan akun belajar ID. Mulai dari mana? Ya udah, mulai dari saya tantang deh, Pak Agus, besok harus bikin ya. Paling tidak sampai barcode dulu ya, sampai barcode, nanti boleh DM saya ataupun WA saya, "Bu Vina, saya sudah bikin," gitu. Karena kalau Bapak Ibu bingung mulai dari mana, ya dimulai dari yang mana yang bisa, yang bisa yang mana? Oh, saya mulai dari pinjam laptop dulu punya teman atau punya sekolah yang oke gitu ya, yang kapasitasnya oke gitu. Bisa dimulai dari situ. Dimulai dari mana saja yang Pak Agus oke. Karena hari ini saya menantang Pak Agus dan Bapak Ibu guru yang lain untuk membuatnya besok. Ya, saya tantang Bapak Ibu di sini nanti bisa tag saya atau bisa DM saya atau bisa WA saya. Kalau Bapak Ibu itu sudah ada keinginan, saya rasa Bapak Ibu nanti ini banyak kok tutorial di YouTube juga ada. Kalau mungkin Bapak Ibu butuh rekaman malam ini, juga mungkin teman-teman panitia sediakan. Dan ketika Pak Agus bingung dan mungkin Bapak Ibu yang lain bingung, bisa mampir di Instagram saya karena saya sudah bikin tutorial di sana. Itu ya Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vina atas tanggapannya. Mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada Bapak Andi Sugianto. Halo, selamat malam Bapak Andi. Bisa untuk perkenalan, kemudian melanjutkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Moderator dan Bu Vina Ulinuha selaku pemateri dalam webinar kali ini. Saya di sini memang terkait dengan Assembler ini baru menyaksikan sekarang dan belum pernah mencoba sama sekali. Terkait dengan teknologi, memang saat ini kita ditantang untuk menyisipkan teknologi dalam pembelajaran, ya khususnya setelah booming ada TPACK gitu ya Bu ya. Nah,
saya ketika mulai ada TPACK itu, saya mencoba untuk migrasi dari penggunaan LKPD yang secara manual, biasanya menggunakan paper, kemudian saya mencoba untuk mengalihkan LKPD ke basis elektronik. Nah, biasanya aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Live Worksheet. Nah, di dalam Live Worksheet di sini memang penggunaan smartphone di sini sangat membantu, artinya anak memang tidak mengerjakan soal-soal tersebut dalam paper, tapi langsung menggunakan handphone yang ia gunakan. Kemudian dari secara apa namanya penilaian itu menggunakan autocorrect, artinya kita tidak perlu mengoreksi karena di situ sudah langsung muncul nilai setelah anak selesai mengerjakan. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa namanya assembler edu ini terkait dengan penggunaan LKPD, apakah assembler ini hanya sebagai media untuk menampilkan objek-objek secara 3D, namun secara fisik LKPD-nya masih tetap manual menggunakan paper. Nah, kemudian tadi output dari apa namanya penggunaan di assembler edu ini nanti bentuknya apa? Nah, itu yang ingin saya tanyakan sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Andi Sugianto. Mungkin bisa ditanggapi dari Ibu Vina. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Andi Sugianto ya. Saya tadi juga pernah membaca Bapak dari awal ya. Pas absen atau pas apa itu kayaknya Pak Andi kayaknya orangnya ini semangat banget itu, ternyata bener sampai akhir masih oke. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya dan antusiasnya. Salam kenal dari saya. Ya keren sekali ya, berarti ini Pak Andi ini kayaknya sudah pro ya. Sudah menggunakan berbagai website, menggunakan berbagai hal untuk membuat kelas menjadi menyenangkan. Salah satunya menggunakan live worksheet ya, live worksheet. Nah, kalau assembler edu ini itu hanya bisa membantu menampilkan objek 3 dimensinya. Nah, kalau itu kan namanya live worksheet ya, jadinya kan di situ pekerjaannya juga ada di situ, anak mengerjakannya di situ, skornya juga ada di situ, itu kan benar-benar full di asesmennya itu include di situ gitu. Tapi kalau untuk assembler edu ini fungsinya untuk menampilkan objek 3 dimensinya. Tapi Bapak Ibu ketika mau bikin materi itu ada. Kalau malam ini Pak Andi, kita hanya belajar tentang bagaimana membuat objek 3 dimensinya. Tapi saya izin share screen, mungkin Pak Andi besok bisa explore lagi tentang assembler edu, bahwa dia itu juga memiliki beberapa beberapa fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti alat peraga, kemudian di sini alat peraga. Ini Bapak Ibu bisa mengakses 10 alat peraga per hari. Nah, di sini cari aja yang sesuai dengan materi Bapak Ibu. Misalnya di sini. Nah, ini bisa dipakai. Ini nanti Bapak Ibu bisa atur marker, duplikat, agar ini objek-objek ini bisa muncul. Nah, misalnya Bapak Ibu mau bikin PPT tapi nggak sempat gitu, ada di sini. Tapi ya ini terbatas. Misalnya saya ngajar kelas 4 nih. Nah, ini di sini juga ada PPT-nya. Nah, tapi PPT-nya itu bukan PPT biasa, tidak ada yang biasa dalam assembler edu. Jujur saya juga belum sepenuhnya mengeksplor assembler edu, Bapak Ibu. Saya hanya kali ini tuh saya lagi fokusnya di 3 dimensinya. Kalau sebenarnya kan kalau PPT juga kita bisa bikin gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Dan nanti ini juga bisa di-scan objeknya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa place it in your room, nanti ini akan muncul di ruangan yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini Bapak Ibu bisa men-scan-nya.
Jadi kayak tadi yang nyambung dia pertanyaan yang kedua, output assembler edu itu apa? Outputnya itu di ini Pak, di QR code-nya ini, di barcode-nya ini. Nah, intinya kalau assembler edu itu nanti kalau di scan barcode akan muncul objek 3 dimensinya. Gitu. Tapi kan ini bukan 3 dimensi biasa, Bapak Ibu bisa bikin flashcard, pakai scan barcode nanti akan muncul misalnya suku Jawa, suku apapun itu nanti ada di sini gitu. Tapi kalau tadi kan kita hanya mengulik editor saja, nanti outputnya itu akan 3 dimensi gitu. Di sini juga ada fitur kelasnya juga gitu. Tapi ini untuk yang yang kayak sekolah yang murid itu tidak memungkinkan untuk menggunakan laptop ataupun HP seperti sekolah saya tidak menggunakan ini gitu. Saya hanya fokus di editor gitu, di bagian sini gitu Pak Andi. Jadi untuk assembler edu ini ya desainnya alat peraga, kemudian materi seperti PowerPoint dan objek 3 dimensinya. Jadi belum sampai yang ke asesmennya gitu. Enak banget ya guru ya, udah sampai asesmennya, udah sampai pembelajarannya 3 dimensi, udah itu belum ada kayaknya software yang bisa sampai sana. Gitu. Dan outputnya ya sekali lagi Pak Andi untuk outputnya sendiri itu hanya di barcode. Nanti barcode itu bisa dikombinasikan jadi LKPD, flashcard, kartu pertanyaan, board game, dan apapun itu. Begitu mungkin bisa menjawab ya Pak Andi. Baik, Ibu Vina, terima kasih atas tanggapannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Sugianto. Namun sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin operator bisa untuk bantu share screen terlebih dahulu. Baik, diinformasikan kepada seluruh Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara akan segera hadir workshop eksklusif 60 JP dengan topik optimalisasi Quizzes AI untuk asesmen awal dengan pendekatan pembelajaran mendalam di tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2025 pukul 19.30 WIB. Baik, barangkali Bapak Ibu Guru yang mau mendaftar boleh banget mendaftar pada pamflet yang sudah disediakan. Mungkin bisa untuk di screenshot terlebih dahulu untuk pamfletnya. Dan Bapak Ibu Guru jangan khawatir, pasti akan ada mendapatkan bonus eksklusif. Yang pertama, akan mendapatkan e-modul pembelajaran eksklusif. Kemudian akan mendapatkan e-book integrasi quizzes untuk menumbuhkan kemampuan literasi numerasi. Ada juga e-book pembelajaran mendalam dan template PPT interaktif dan kemudian mendapatkan e-card peserta workshop. Nah, untuk fasilitasnya apa aja sih? Nah, Bapak Ibu Guru jangan khawatir. Untuk fasilitasnya akan mendapatkan e-sertifikat 60 JP, kemudian akan mendapatkan 4 kali sesi materi dan sesi diskusi bersama, dan ada juga forum grup diskusi, dan ada akses konsultasi terbuka. Barangkali Bapak Ibu Guru mau mendaftar, boleh banget mendaftar pada link yang sudah disediakan pada pamflet. Untuk biaya pendaftaran sendiri berkisaran sekitar 29.000 dari harga 90.000 menjadi 29.000. Sangat menarik sekali Bapak Ibu Guru bisa untuk mendaftar pada link yang sudah disediakan pada pamflet, dan barangkali Bapak Ibu Guru kepo-kepo untuk informasi bisa langsung di kepoin pada Instagram Guru Juara. Baik, terima kasih operator yang sudah membantu untuk share screen-nya. Saya akan melanjutkan ke termin kedua. Barangkali Bapak Ibu Guru mau bertanya, boleh banget pertanyaannya ditulis di kolom chat Zoom atau bisa untuk present terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Saya membacakan satu persatu pertanyaannya. Mungkin dikarenakan untuk sesi diskusi juga waktunya kurang. Mungkin saya membuka satu pertanyaan saja, Ibu Vina. Di sini sudah ada Bapak Martino. Saya izin membacakan pertanyaan dari Bapak Martino.
Saya tertarik pakai assembler untuk materi pelajaran yang selama ini susah dimengerti, tapi takut tampilannya malah bikin murid tambah bingung. Gimana sih caranya supaya materi yang rumit bisa disampaikan dengan jelas di assembler? Lalu, apakah penggunaan assembler ini cocok untuk sehari-hari atau pembelajaran tertentu saja menurut Ibu? Itu mungkin pertanyaan dari Bapak Martino. Terima kasih Bapak Martino atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Vina. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Anissa izin menjawab dari Pak Martino. Selamat malam Pak Martino. Ya, selamat malam dari bumi Jawa Tengah. Bumi Jawa Tengah. Ya, tadi Pak Martino, suaranya oke ya Kak ya? Oke. Ya, Pak Martino, tertarik pakai assembler edu. Saya rasa semua guru kalau udah tahu assembler edu bakal tertarik. Bukan hanya gurunya, tapi muridnya apalagi ya. Saya udah bisa ngebayangin sih ekspresi anak-anak kalau pakai assembler edu itu gimana gitu. Apalagi untuk anak-anak desa seperti saya bakal, wah jadi ini Bu, kalau jantung kita seperti ini ya gitu. Lambung kita seperti ini ya gitu. Nah, tapi Pak Martino itu malah takut, bikin bingung gitu ya. Karena assembler edu itu kan hal baru ya mungkin bagi kita. Jadi Pak Martino mungkin opsinya itu nanti Bapak Martino bisa pilih objek 3 dimensi yang dirasa cocok untuk gambarnya dari berbagai sisi menurut Pak Martino oke. Nah, setelah itu mungkin sebelum ke LKPD mungkin di pembelajarannya dulu nih, mungkin Pak Martino pakai HP Bapak, kemudian Bapak menyediakan barcode misalnya berisi tentang jantung gitu ya, tentang jantung, kemudian nanti diperlihatkan menggunakan HP Bapak dulu tuh. Nanti anak-anak suruh lihat, wih pasti keren tuh gitu. Nanti Bapak bisa nge-scan dulu, nanti anak-anak sudah suruh lihat. Nah, pasti anak-anak saya rasa sih kalau pakai assembler ini jangan ragu lah untuk malah bikin anak bingung. Kalau semuanya mendukung, HP-nya mendukung, sinyalnya mendukung, komputernya mendukung, saya rasa nggak akan ada masalah. Setelah itu, kalau anak-anak sudah diperlihatkan Pak Martino nge-scan barcode, setelah itu nah barulah Bapak nanti bikin LKPD yang berbasis 3 dimensi. Otomatis kan mereka udah bisa tuh. Tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan assembler edu, kayak ada bukan pra pelatihannya, pra pelajarannya dulu. Jadi mereka dibekali untuk anak-anak itu bisa nge-scan barcode dari assembler edu dulu gitu. Jadi jangan langsung mak gedebruk gitu ya kalau bahasa Jawanya itu dikasih itu jangan, tapi silakan anak-anak dibekali dulu, oh jadi cara nge-scan barcode assembler edu itu nanti diklik ini, diklik ini, diklik ini gitu. Nah, setelah itu setelah dirasa anak-anak itu udah bisa menguasai, nah baru Bapak Ibu mau bikin board game yang seperti saya itu atau kartu pertanyaan 3 dimensi, atau LKPD 3 dimensi, atau flashcard 3 dimensi. Nah, baru kalau anak dirasa udah memiliki pengetahuan awal tentang assembler edu, seperti itu. Kemudian apakah cocok untuk sehari-hari? Assembler edu itu cocok untuk semua semua pembelajaran ketika objek 3 dimensinya itu ada, itu karena sampai sekarang pun objeknya itu masih dikembangkan. Dan tadi mungkin nyambung sama pertanyaan saya tadi baca apakah bisa bikin 3 dimensinya sendiri. Untuk assembler edu saat ini belum bisa Bapak Ibu, karena bikin objek 3 dimensi itu kalau emang yang bukan basicnya IT itu belum bisa, bahkan saya pun nggak bisa karena emang IT itu bikinnya itu katanya orang assembler edu itu emang sesulit itu. Apalagi objek yang bisa bergerak kayak di situ, di assembler edu itu ada objek jantung yang benar-benar bisa gini. Nah, yang caranya agar bisa bergerak itu pun punya coding tersendiri gitu. Jadi mereka itu pakai coding yang orang yang awam seperti saya yang nggak punya background IT itu tidak tahu gitu. Tapi Bapak Ibu bisa mengimport objek 3 dimensi kalau Bapak Ibu itu punya sendiri gitu. Nanti dipilih dari import 3 dimensi itu tadi kan di sampingnya pilih objek 3 dimensi kan ada tuh import 3D. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakannya.
Seperti itu Kak Anissa. Semoga menjawab ya Pak Natino. Kalau belum menjawab nanti bisa disambung dengan WA saya atau DM Instagram saya. Atau email boleh. Terima kasih Kak Anissa. Baik, terima kasih Ibu Vina atas tanggapannya dan terima kasih Bapak Ibu Guru atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Mohon maaf Bapak Ibu Guru dikarenakan waktu sesi diskusi juga sudah selesai. Mungkin untuk sesi diskusi dicukupkan pada malam hari ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Ibu Vina atas penyampaian materi dan juga tanggapan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Jawaban dan wawasan yang telah Ibu Vina bagikan benar-benar membuka insight baru dan memberikan banyak pembelajaran berharga bagi Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sangat aktif berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Bagi yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, jangan berkecil hati. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali bertemu dan berbagi wawasan dan juga ilmu. Baik Bapak Ibu Guru, tanpa terasa kegiatan webinar nasional kita pada malam hari ini telah berada di penghujung waktu, yang mana materi yang sangat luar biasa telah dibawakan oleh Ibu Vina sebagai narasumber hebat kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya akan mempersilakan Ibu Vina untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Ibu Vina, waktu dan layar saya persilahkan. Mohon maaf Ibu Vina masih di mute. Ya, udah oke ya Kak Anissa ya. Ya, mungkin pesan saya buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, yuk selalu jadi guru yang mau belajar tentang hal-hal baru, belajar tentang hal-hal yang belum kita ketahui, karena hanya guru yang mau belajar yang berhak mengajar, gitu ya. Bapak Ibu jadi hanya guru yang mau belajar aja tuh yang mau belajar, karena kalau guru itu nggak mau belajar akan tertinggal zaman, gitu. Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih juga Bapak Ibu seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali nih closing statement dari Ibu Vina pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Vina atas ilmu dan inspirasi yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Vina pada malam hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi Bapak Ibu guru dalam mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih berkualitas. Bapak Ibu guru jangan lupa memberikan apresiasi terbaik kepada Ibu Vina sebagai narasumber hebat kita pada malam hari ini melalui reaction di kolom chat Zoom atau kolom komentar di live YouTube Event Guru ID. Terima kasih Ibu Vina. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Vina atas waktunya, ilmu dan wawasan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh guru juara pada event-event berikutnya. Baik Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara, alhamdulillah kegiatan kita telah selesai dilaksanakan. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita foto bersama kepada Ibu Vina sebagai narasumber hebat kita. Mungkin Bapak Ibu guru bisa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, saya mohon izin memandu sesi dokumentasi dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu guru bisa untuk bergaya bebas. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu guru, terima kasih banyak. Demikian rangkaian kegiatan workshop eksklusif dengan topik belajar jadi seru penggunaan Sembler Edu untuk pembelajaran interaktif dan menyenangkan di kelas. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Ibu Vina pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi Bapak Ibu guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan Assembler Aidu, semoga Bapak Ibu guru dapat menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif, menyenangkan dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Ingatlah Bapak Ibu guru bahwa perubahan kecil dalam cara mengajar bisa membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan dan semangat belajar siswa. Teruslah bersemangat, berkreasi, dan menjadi agen perubahan yang membawa pembelajaran ke tingkat yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum menutup kegiatan, saya akan memberikan sedikit informasi yang sudah ditunggu-tunggu kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin operator bisa untuk bantu share screen terlebih dahulu.
Oke, diinformasikan kepada seluruh Bapak Ibu pribadi seluruh Nusantara untuk pembagian sertifikat webinar nasional dengan topik belajar jadi seru penggunaan sumber edu untuk pembelajaran interaktif dan menyenangkan di kelas. Untuk benefit donasi atau layanan prioritas akan mendapatkan pelayanan optimal, kemudian pasti mendapatkan sertifikat, dan untuk sertifikat akan dikirimkan H+1 setelah presensi kegiatan ditutup, dan yang terakhir akan mendapatkan akses cepat ke fasilitas diklat. Sekali lagi saya ingatkan dan informasikan kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk pembagian sertifikat webinar nasional dengan topik belajar jadi seru penggunaan Ensembler Edu untuk pembelajaran interaktif dan menyenangkan di kelas. Untuk informasi pembagian sertifikat prioritas atau donasi, sertifikat akan dikirimkan setelah presensi ditutup, yaitu pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 17.00 WIB. Kemudian untuk informasi pembagian sertifikat reguler atau tidak berdonasi, untuk sertifikat akan dikirimkan H+3 setelah presensi ditutup, yaitu pada tanggal 5 Juni 2025, maksimal 6 Juni 2025 secara kolektif di channel grup WhatsApp dan saluran WhatsApp untuk guru juara. Baik, terima kasih operator yang sudah membantu untuk share screen-nya. Baik, sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu guru harap berhati-hati karena saat ini semakin maraknya penipuan. Jangan pernah memberikan kode verifikasi atau kode OTP kepada siapapun yang mengatasnamakan admin. Admin tidak pernah meminta kode verifikasi atau melakukan transfer uang kepada siapapun. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mendapatkan informasi-informasi menarik hanya melalui akun grup resmi. Dan sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu guru dapat mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh admin melalui grup kegiatan. Kemudian untuk informasi pembagian sertifikat akan dibagikan juga melalui grup kegiatan. Bapak Ibu guru jangan sampai melewatkan kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan oleh guru juara. Dan kami sudah berbadan hukum yang selalu bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan bersama guru juara. Saya Anissa Chandra, selaku moderator pada malam hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.